Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, guru kita semuanya, kalau dibandingkan beliau dengan saya, baina sama was sumur sat. Beliau kuliahnya di Ummul Qura, gelarnya profesor doktor, pernah menjabat ketua umum PBNU, dan hari ini menjadi inspirator SAS Institute. Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Tepuk tangan untuk beliau. Calon Rois Am. Saya dengan beliau sama-sama prof, bedanya kalau Kiai Said profesor, saya provokator. Kalau soal jabatan, soal gelar, beliau jauh di atas saya. Tapi kalau harga, mahal saya. Sedaya Sahibul Ma'had Pondok Remas, wonten Gus Mamu, Gus Fuad, Gus Ama, Gus Asif, Kiai Ahid, Gus Amjad, Gus Mu'ad, Kiai Abdillah, Kiai Ibnu Salam, Gus Waki, dan sahabat saya Mbah Lukman. Saya jadi ingat 124.000 nabi riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Ternyata al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kiai-kiai itu merupakan pewarisnya para nabi. Karena nabi itu mukjizat dan maziahnya beda-beda, maka begitu waris kepada kiai, warisannya juga beda-beda. Ada nabi yang dikasih kelebihan oleh Allah menjadi raja, Nabi Daud. Begitu turun, ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Daud. Siapa? Gus Dur jadi presiden, Kiai Ma'ruf wakil presiden. Ada nabi kaya, siapa? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya, siapa? Yusuf Mansur, kaya. Ada nabi gagah, Musa. Begitu turun ada Kiai Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Ada nabi alim, Nabi Khidir, Nabi Idris. Begitu turun ada Kiai alim, Kiai Said alim. Ada nabi kere, siapa? Nabi Isa. Begitu turun ada kiai kere, siapa? Gus Lukman. Umpamane. Ada nabi yang ditakdir oleh Allah ganteng, begitu turun ada kiai ganteng, siapa? Matur nuwun. Jadi kalau ngomong soal nasab kemudian termas bisa sampai hari ini, justru saya teringat dengan satu qaul, wasyarrul alamin dzawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa fa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasban jadida. Kalau ngomong soal nasab, kalau tadi Pak Kiai Said hafal nggak Miftah 10 ke atas? Miftah punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman. Muhammad Usman punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran. Muhammad Boniran punya anak Kiai Jalal Iman. Kiai Jalal Iman punya bapak namanya Kiai Karyonawi. Kiai Karyonawi punya ibu namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya bapak namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya bapak namanya Muhammad Besari Ponorogo.
Muhammad Besari Ponorogo punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuhunan Praworo. Susuhunan Praworo punya bapak namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono punya bapak namanya Raden Patah. Raden Patah punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Ya wis, minimal nasabku jelas lah. Walaupun hari ini mohon maaf, nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Berbanding lurus. Terima kasih Mbak Lukman. Saya dijabri sama beliau, Pak Kiai Said besok mau tindak ke Termas. Bisa enggak? Ngerencangi Kiai Said. Saya bilang, seharusnya tadi saya duluan. Kenapa? Coba Anda buka surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumit tabiul mursalin. Yang dimaksud dengan rajul di situ siapa, Nak? Habib bin Musa An-Najjar. Ini pekerjaannya tukang ngajak-ngajak. Maka seharusnya tadi sebelum Kiai Said saya dulu ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak supaya apa? Ittabi'u, mohon maaf. Qala ya qaumit tabiul mursalin. Karena yang alim Kiai Said, maka seharusnya yang ngajak-ngajak saya. Lah ini malah dibalik, ini yang goblok malah terakhir. Tapi saya ingat dengan pesan Al-Maghfurlah Al-Marhum Simbah Yai Dimyati Rois. Ketika beliau ditanya kenapa tiap hari beliau nonton YouTube saya, beliau mengatakan apa? Miftah itu gambaran qalilum minal yaqin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Miftah kuwi goblok tapi hasilnya maksimal, sementara hari ini banyak orang alim tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi saya pede-pede saja. Maksud saya apa? Kalau tadi di awal adik-adik melihat begitu alimnya Kiai Said, ternyata apa? Yang tidak alim juga laku, gitu loh. Jadi Anda santai-santai saja. Maka hari ini saya katakan, beli talas bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei santri Termas yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, saya sendiri dari dulu selalu memposisikan diri saya sebagai Habib bin Musa An-Najjar, yang sebenarnya bukan siapa-siapa, tetapi apa? Orang yang mampu mengajak umat untuk mengikuti dawuhnya para nabi dan rasul. Tapi Anda tahu, ketika Habib bin Musa An-Najjar meninggal dunia, langit gemuruh. Meninggalnya ditangisi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa? Karena semangatnya ngajak orang lain, memotivasi untuk berangkat pengajian. Makanya kemudian ketika Kiai Dimyati Rois saya tanya, Abah, kok Abah itu senang sama saya, kenapa? Beliau mengatakan apa? Kalau ini Pak Kiai saya pasti tahu betul. Syekh Yusuf Yasin Blitar itu macan panggungnya Jawa Timur. Usia saya dulu 5 tahun, saya diajak bapak saya sowan ke sana. Begitu beliau turun panggung, kepala saya dipegang. Apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Yasin kepada bapak saya? Pak Kiai Muradi, anak musuh ini cangkeme dadi. Jadi usia 5 tahun saya dicangkem-cangkem. Jadi hari ini kalau saya pinter misuh itu lumrah. Karena saya dicangkem-cangkem ke umur 5 tahun. Beliau mengatakan apa? Besok kiai-kiai sepuh ini dekat sama anakmu. Tapi banyak anak-anak muda yang tidak suka dengan anakmu. Nah, saksi ini Mbah Lukman. Saya itu dimasukkan WA Group Asparagus, sebulan dikeluarkan dari WA Group. Alasannya apa? Miftah tidak layak berada di WA Group para Asparagus. Saya dimasukkan sebulan setelah viral pengajian di klub malam di Bali. Setahun kemudian saya viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam. Saya kembali dimasukkan ke grup WA Grup para Gus.
Akhirnya saya bilang, mohon maaf, saya tidak pantas di grup ini, saya akan meninggalkan grup ini. Modar aku ya aku. Nah, ketika Mbah Dim ditanya sama Gus Alam, Abah, kok jenengan seneng banget kali Gus Miftah niku napa, Mbah? Apa jawaban Mbah Dim? Kalau dulu NU itu punya Mbah Yasin, menghidupkan Lailatul Ijtimah, bisa mendatangkan ribuan orang, hari ini kita punya Gus Miftah. Kalau dulu Mbah Yasin hanya di tanah Jawa, sekarang Gus Miftah bisa menghadirkan ribuan orang di seluruh Indonesia. Maksud saya apa? Adik-adik kamu hari ini yang merasa tidak pintar, santai wae nak. Betul? Dulu yang saya lakukan apa? Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Artinya apa? Hari ini fokuslah kepada prosesmu belajar di Termas. Soal besok endingnya kamu jadi apa, urusannya Gusti Allah. Fokuslah kepada proses, tidak usah berorientasi kepada hasil. Karena Allah mewajibkanmu untuk berproses, tidak mewajibkanmu untuk berhasil. Maka kemudian saya santai. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Maka di situ kemudian saya teringat, arih nafsaka minat tadbir. Wong urip kuwi ra usah kakean ngatur, urip kuwi wis ana sing ngatur. Menungso sak madya nderek aturan. Coba sekarang Anda lihat, kalau memang manusia itu mampu nak, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Berarti dokter nggak bisa apa-apa. Saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, malah wongnya budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Wong guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain, tapi faktanya banyak guru yang anaknya berarti guru yo ra iso apa? Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman, karena polisi pekerjaannya mengamankan rumah orang. Tapi faktanya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi, ditangkap sama polisi. Sing mumet ndase polisi. Loh kan faktanya. Betul. Tapi Anda juga harus fair. Tidak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah, begitu masuk sekolah dihujat, Sambo. Anda harus fair, itu oknum polisi. Tapi di satu sisi saya bilang, Pak Polisi mohon maaf, hari ini Anda harus berbenah. Kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Betul? Polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka jujurlah. Kalau kata anak Termas, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus nak. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya memperbaiki rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan tidak punya rumah. Berarti kuli bangunan nggak bisa apa-apa. Satu lagi,
Ini yang kalimat ini gara-gara ini Ustadz Yusuf Mansur saya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan oleh lawyer dukun atas nama pelanggaran KUHP pasal penistaan dukun. Oh tenan. Gara-gara saya bilang apa? Kalau memang dukun itu punya pelet, punya pengasihan, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Tenan. Kok geting aku? Kan saya ditanya sama Atta Halilintar, saya podcast. Inilah saya sering matur Pak Kiai, Buya, saya bilang kelemahan Kiai NU itu satu. Apa? Selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Sehingga kemudian apa? Untuk internal NU itu bagus, tapi untuk pengembangan eksternal NU itu tidak bagus. Makanya kemudian saya berinisiatif mencari ikan di kolam yang berbeda. Lah ning NU ki nyuwun sewu, kolame padha, iwake padha. Yo lah iwake gede mung cetul, teri gitu. Nggih rebutan gitu. Makanya kemudian saya keluar. Itulah kemudian saya membendung paham-paham Wahabi di kalangan para artis dan selebriti. Saya membuat pengajian di kalangan para artis. Delalah sing melu ngaji aku kok rondo-rondo. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya Mbah Lukman. Siapa? Lucinta Luna. Ketoke wayu le. Mbasan tak rangkul busine metu ya Allah. Pertanyaannya adalah kenapa kok mampu? Karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Maka yakinlah malam hari ini ada kehujanan, insya Allah tidak akan pernah menjadi penyakit, malah jadi obat. Amin. Yakinlah hujan ini turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati kepadamu. Ya, selawatan dhisik ya, Leo. Men semangat ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki ngopo iki? Oh, jatuh hati. Kudune sing menake iki wedok lanang iki. Jangan-jangan kamu penggemarnya Lucinta Luna kamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, selawatan yang lagi ngetren yuk. Selawat Joko Tingkir, tapi syairnya saya ganti syair merah putih. Setuju? Saya kemarin di Jakarta dirubung wartawan. Ini Ustadz Yusuf Mansur saksinya nih. Alhamdulillah, Kiai. Sekarang Kiai NU jadi idola apa? Idola media darling. Jadi setiap ada kejadian viral di Jakarta, yang ditanya Kiai NU. Termasuk dulu ketika Dorce Gamalama meninggal dunia, berwasiat pengen dimakamkan secara perempuan. Alhamdulillah. Yang ditanya bukan Ustadz Wahabi tapi Kiai NU. Gus Miftah, bagaimana pandangan Gus Miftah? Dorce Gamalama mati pengen dimakamkan secara perempuan. Boleh nggak Gus? Saya jawab tidak boleh. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Biyen Dorce itu lahirnya laki-laki, nak. Nama KTP-nya Dedi Yuliardi Ashadi. Maka dia mati harus dimakamkan secara perempuan. Emangnya beda Gus? Beda. Sholat dewe isaroe beda, lalanang hada wedok hadihi. Kain kafannya berbeda, lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah para cowok, ingatlah, wong wedok wis mati weli, sih boros tak kandani gitu loh. Saya yakin yang berani duduk di situ pasti santri. Kalau ibu-ibu nggak berani, bukan karena air hujan, wedi wedake luntur tak kandani.
Aku kira ndelok raine wong wedok bingung kok. Kuwi jenenge rai apa papan karambol. Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Mendoakannya juga beda. Jenazahnya laki-laki doanya Allahumma fir lahu. Perempuan Allahumma fir laha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha. Bantuha. Lah terakhir saya ditanya tentang kontroversi lagu Joko Tingkir. Kebetulan yang nyanyi itu santri saya, Mas Percil. Nah kemarin sampai mau disadi karena kontroversi. Saya ditanya, Gus, apa benar lagu Joko Tingkir itu menghina? Yang dihina siapa? Ya Joko Tingkir. Penghinaannya apa? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Salahnya Joko Tingkir ngombe dawet di mana? Justru betul, karena zaman Joko Tingkir adanya cuman kopi, degan, dan dawet. Jadi kalau Joko Tingkir ngombe dawet pas. Kalau yang salah itu adalah Joko Tingkir ngombe boba. Lah kuwi salah. Karena zaman Joko Tingkir nggak ada boba. Goblok aku. Boyo biasa-biasa wae. Piye to ki? Kok geting aku? Lah Joko Tingkir ngombe dawet, ra tau dikir ndase mumet lah ya ora apa-apa. Ya ora le, ayo selawatan kuwi yo. Sing mbung ayo bener tak dongake. Muga-muga sok sing lanang oleh bojo santri ayu. Amin. Yang santri putri insyaallah dapat suami kiai. Amin. Rambutnya gondrong, pakai kacamata, pakai belangkon. Amin. Amin. Kamu berharap sama aku ya? Sorry, saya tidak akan wayo. Kecuali Pak Kiai Said mengajarkan. Tapi saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ya, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin. Bareng-bareng tangan diangkat untuk kanjeng Nabi. Oh salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin. Jalan-jalan ke Pacitan, kotanya aman, bersih, terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin.
Santri njaluk sike. Tuku bawang, kleru mrica. Wis kebet sesayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Alhamdulillah. Lanjut apa bubar? Bubar menurut. Alhamdulillah. On. Pak Kiai Said, saya itu mendapat hasil survei di Jawa Timur yang saya sampaikan ke Mbah Lukman, termasuk besok sore ditindaklanjuti dengan 9 Gus Nusantara kumpul di pondok pesantren Oraji, termasuk Mbah Lukman, ada Gus Kausar, ada Gus Alamuddin Rois dan lain sebagainya. Ada survei yang sangat mengejutkan bahwa 37% pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur terpapar dengan paham radikalisme dan intoleransi. Saya membaca survei ini langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, ternyata kamu gak usah mikir belum punya istri kamu. Santai aja Dok, kita lanjutkan. Cintaku padamu seperti air hujan. Artinya apa? Dia tidak pernah bisa memilih kepada siapa dia jatuh. Dan ingatlah, hujan pergi meninggalkan kenangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Codot dilawan. Yo minimal kalau Pak Kiai Said ngalim dalil, yo saya minimal ngalim kuwut lah. Jadi begini, ternyata yang menjadi penyebab begitu tingginya paham radikalisme di kalangan para pelajar dan mahasiswa adalah terpapar dari media sosial. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa media sosial hari ini lebih banyak dikuasai sama kelompok sebelah, kelompok minhum. Padahal isinya, ayo sing kudanan tetap bertahan, tak dongake mulai pengajian little body sini tegatel kelebon wedi. Santai wae bro, apa-apa. Allahumma shayyiban nafi'an, amin. Allahumma hawalaina wala alaina, amin. Allahumma hawalaina wala alaina, amin. Biasanya kalau dulu Mbah Mufid itu Pandanaran, kalau hujan saya diperintahkan untuk baca doa itu. Biasanya tambahin Fatihah. Ya wis men berkah. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Fatihah itu ampuh li. Al-Fatihah itu liman kuriat lahu. Salah satu khasiat Fatihah apa? Kopi panas, kamu bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Langsung dingin. Kalau pengen ketemu malaikat, gampang. Fatihah 100 kali tanpa ambekan. Langsung ketemu Israel. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, satu hal yang kemudian pengen saya sampaikan, banyak beredar di media sosial dari kelompok Wahabi yang mengatakan apa? Tadi Pak Kiai Said, Buya sudah dawuh. Salah satunya apa? Bahwa mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Menurut mereka. Mereka itu siapa? Kelompok-kelompok yang selalu mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis.
Sampai kemudian di satu acara saya dihina. Mereka bilang begini, Buya, kelemahan Kiai NU itu satu, nggak pernah mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Apa jawaban saya waktu itu? Kenapa Kiai NU tidak pernah mengatakan kembali kepada Al-Quran, tidak pernah mengatakan kembali kepada Al-Hadis? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Makanya nggak perlu kembali. Oh, nggak pernah pergi. Betul. Yang mengatakan kembali berarti selama ini mereka pergi. Mbah Yai, tapi jangan tongkatku Mbah Yai. Disuwuk riyen. Wes. Saya tadi tanya beliau usianya berapa Maluk? 83. Luar biasa. Alumni paling sepuh. Dulu beliau cerita tinggalnya di sini. 83. Kita doakan Ustaz Yusuf Mansur panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Ustaz Yusuf Mansur hidup sendiri. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini, benar tidak nasionalisme itu tidak ada dalilnya? Benar tidak bahwa mencintai negara itu tidak ada dalilnya? Lucunya apa? Dia yang teriak-teriak mencintai negara itu tidak ada dalilnya, tetapi ketika Palestina dibom sama Israel, justru teriak pertama kali membela Palestina. Lucunya apa? Untuk mencintai negaranya dia bertanya dalil, tapi untuk membela Palestina dia tidak bertanya dalil. Sama halnya yang tadi disampaikan Kiai Said, apa dalil sahih perayaan Maulid Nabi? Sama orang Wahabi saya jawab, al-ihtifal lil Maulidi Syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin soleh. Memperingati Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang soleh, hadis yang soleh, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Maka saya bilang, bagi mereka yang tidak suka Maulid, cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Setuju nggak? Makanya mencintai Palestina nggak butuh dalil, mencintai bangsanya sendiri kok butuh dalil. Coba adik-adik lihat, begitu Nabi Muhammad SAW beliau harus meninggalkan kota Mekah. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika harus berpisah dengan kota Mekah? Ya Mekah, wallah innaki la habul ardi ilayya. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, bahwa Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Kemudian ketika beliau masuk ke kota Madinah, doa pertama kali yang dibaca oleh Nabi Muhammad, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Itu artinya apa? Nabi Muhammad mencintai tanah lahirnya, tanah Arab. Kenapa? Karena beliau lahir di Arab, tinggal di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Kenapa kita harus mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, mati dikuburkan di Indonesia.